Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Natani Arwin dengan NPM 2206082171 dari kelas Sistem A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait dengan proses training pada UDU 16. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah, pertama-tama, teman-teman dapat melakukan duplicate dari database dari lab sebelumnya. Untuk database baru, gunakan format penamaan npm_training. Lalu jika berhasil, nanti tampilan dari database-nya akan seperti ini. Sudah masuk. Lalu selanjutnya, pastikan bahwa modul Employee Orientation and Training sudah diaktifkan sehingga menu training program terdapat pada modul Employee dan juga modul e-learning. Kita bisa cari modul orientation di sini dan kita bisa lihat di sini kalau misalkan sudah installed, artinya kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan ini adalah tampilan di Employee Training programnya. Dan kita untuk mencari modul e-learning, kita bisa search juga e-learning dan kita lihat di sini bahwa statusnya sudah install. Artinya sudah aman. Dan ini tampilannya ketika kita masuk ke menu e-learning di all courses. Nanti akan tampilannya seperti ini, masih kosong karena kita belum menambahkan apapun. Lalu selanjutnya, setiap karyawan dari PT kita perlu melaksanakan pelatihan untuk mengasah dan meningkatkan keterampilannya. Sehingga Hasan, sebagai kepala seksi training, bertanggung jawab untuk merancang program pelatihan agar karyawan dapat mengembangkan keterampilan baru. Nanti teman-teman akan membuat dua program training secara manual berdasarkan data yang sebelumnya sudah diisi pada data training program PT kita. Nah, nanti caranya adalah dengan masuk ke menu employee, lalu masuk ke bagian training program, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu nanti teman-teman bisa klik new. Nanti akan ada tampilannya seperti ini. Nanti ini jika teman-teman sudah berhasil untuk menyimpan program training. Jadi data-datanya bisa disesuaikan aja seperti ini, nama trainingnya diisi, nama departemennya juga diisi, time period, dari kapan sampai kapan, dan responsible usernya di set menjadi Hasan. Setelah itu bisa klik save, dan jika sudah di save, nanti bentuknya akan seperti ini. Lalu kita buat dua kali, kita lakukan hal yang sama, namun nama trainingnya dibuat berbeda. Dan sekali lagi, jika sudah berhasil tersimpan dengan baik, nanti tampilannya akan seperti ini. Dan ketika dua program training tersebut sudah berhasil dibuat, maka nanti akan tampilannya seperti ini. Kita bisa lihat bahwa nama training yang sebelumnya saya gunakan untuk dibuat adalah Reverse Logistic and Returns Management sudah terbuat dan juga Warehouse KPI. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita ingin menambahkan data training dengan melakukan import. Tadi kita sudah melakukan pembuatan program training secara manual. Sekarang untuk meningkatkan efisiensi, kita akan mencoba menambahkan data training dengan menggunakan import data. Caranya adalah seperti pada artikel-artikel sebelumnya dan juga video-video selanjutnya sudah dijelaskan, yaitu kita masuk ke menu employees, tadi seperti tadi, terus kita masuk ke bagian training program. Nanti kita akan masuk ke bagian ini. Di bagian ini kita jangan klik new, tapi kita klik favorites lalu import records. Sebelumnya kita harus mendownload dulu data Excel yang ada di sini ke dalam lokal kita, sehingga nanti kita bisa menguploadnya ke dalam Odoo. Setelah tadi kita pencet import records, maka tampilannya akan seperti ini. Nanti teman-teman bisa klik upload file, lalu nanti teman-teman bisa pilih file yang tadinya sudah di-download di lokal teman-teman, data training ini. Lalu ketika dimasukkan, nanti tampilannya akan seperti ini. Sebelum kita import, kita akan melakukan tes dulu. Jika keluar everything seems valid, maka sudah aman untuk diimport. Nah, berikut adalah tampilan jika teman-teman berhasil mengimpor data training. Semuanya sudah masuk dengan sekejap. Lalu selanjutnya, kita akan memilih salah satu program training dari yang tadi telah kita buat. Dan pada kasus ini, program yang saya pilih adalah Warehouse KPI. Lalu dengan role Hasan, kita harus mengkonfirmasi kegiatan ini supaya kegiatan training ini bisa dilaksanakan. Caranya adalah dengan memencet button confirm event di sini. Lalu berikut adalah output ketika training sudah dikonfirmasi. Maka bisa dilihat bahwa status dari sini dari new sudah berubah menjadi confirm.
Setelah mengonfirmasi kegiatan, nanti Hasan harus mengirimkan pemberitahuan kepada para peserta, yaitu karyawan yang akan mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, Hasan sebagai penyelenggara perlu mengirimkan email pemberitahuan terkait technical training yang akan dilakukan oleh PT kita. Caranya adalah dengan nanti klik tombol send by email di sini, nanti akan muncul pop-up model seperti ini, lalu teman-teman bisa isi saja seperti gambar di bawah ini. Lalu ya teman-teman bisa isi resipien, subject, dan juga isi emailnya. Lalu jika sudah sesuai nanti teman-teman bisa klik send untuk mengirimkan pesan. Dan berikut adalah contoh output ketika Hasan berhasil mengirimkan email pemberitahuan pelaksanaan training kepada karyawan yang dituju. Pada kasus ini adalah Waluyo. Nanti pada log di sini akan tercantum bahwa pesannya sudah terkirim. Lalu training akan dilakukan. Training yang akan dilakukan akan berupa course untuk peserta ikuti. Dalam melaksanakan program training ini, nantinya diperlukan materi untuk memperoleh pembahasan training tersebut. Jadi, nanti dalam pelaksanaan trainingnya akan dibutuhkan materi berupa modul PowerPoint untuk memperoleh pembahasan isi yang jelas. Nanti Hasan sebagai penyelenggara harus membuat materi yang sesuai dengan topik training yang akan dilaksanakan. Pastikan slide PPT dibuat dengan format PDF. Berikut adalah contoh PDF yang telah saya buat. Ini untuk slide 1 dan ini untuk slide 2. Dan ini adalah contoh gambarnya saja, tetapi saya bikin dalam format PDF. Setelah itu, cara untuk mengunggah konten materinya adalah kita akses modul e-learning. Lalu setelah itu kita klik new pada halaman berikut. Lalu nanti kita bisa masukkan. Nanti akan muncul pop-up modal dan kita akan isi data-datanya sesuai dengan nama kegiatan training yang ingin kita buat. Lalu setelah itu nanti ketika kita berhasil untuk membuat course baru, nanti tampilannya akan seperti ini. Saya sudah berhasil membuat course bernama Warehouse KPI. Lalu selanjutnya, teman-teman akan memasukkan konten berupa slide PPT yang tadi kita sudah buat sebelumnya, yang dalam bentuk PDF ke dalam course ini. Nanti caranya adalah kita klik di course ini, lalu kita bisa, nanti akan muncul halaman seperti berikut. Nanti teman-teman bisa pilih yang bagian add content. Lalu nanti teman-teman bisa isi field-fieldnya sebagai berikut, disesuaikan saja. Nanti untuk dokumennya pilih yang upload from device, lalu nanti teman-teman upload dari lokal. Dan ini sisanya disesuaikan saja. Dan jika sudah sesuai, bisa diklik button save and close. Nah, berikut adalah contoh jika konten materi berhasil diunggah. Bisa dilihat bahwa sudah masuk konten uh, warehouse KPI berupa dokumen. Lalu setelah itu teman-teman akan membuat sertifikat yang nanti bisa didapatkan peserta setelah selesai mengikuti materi dan juga mengerjakan kuis. Untuk itu, kita harus memastikan bahwa modul course certification setelah aktif. Caranya adalah kita masuk ke menu apps, lalu kita search certif, lalu kita pastikan bahwa modul course certifications ini sudah terinstall dengan baik. Setelah itu, kita akan navigasi kembali ke menu e-learning, lalu masuk ke course, nanti ya dari navigation bar, lalu kita pilih bagian certifications. Setelah itu kita klik button new untuk membuat sertifikat baru, dan kita sesuaikan field-fieldnya seperti berikut. Kita masukkan certification title-nya, kita samakan saja seperti nama course-nya. Lalu untuk question ini adalah pertanyaan-pertanyaan kuis sebelum peserta bisa mendapatkan sertifikat. Jadi di sini kita masukkan saja, contohnya adalah seperti ini. Nanti cara masukkannya adalah add question, lalu nanti isi saja pertanyaannya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa ketikkan pertanyaan yang ingin dimasukkan ke dalam kuis, lalu pilih question type-nya. Pada kasus ini saya pilih multiple choice only one answer. Lalu teman-teman bisa masukkan choice-nya di sini. Untuk yang benar saya set skornya untuk 5 dan teman-teman bisa menceklis jawaban mana yang sekiranya menjadi kunci jawaban. Lalu setelah sudah selesai semuanya, sudah sesuai, teman-teman bisa klik save. Dan pada kasus ini saya ingin membuat pertanyaan kuisnya sebanyak 2, sehingga saya melakukan hal yang sama untuk pertanyaan kedua. Dan berikut adalah tampilan jika sertifikat dan daftar pertanyaan kuis berhasil dibuat.
Nah, selanjutnya, setelah kita membuat sertifikat dan juga pertanyaan-pertanyaan kuis, teman-teman perlu memasukkan sertifikat dan juga kuis tadi ke course yang kita udah buat sebelumnya. Caranya adalah dengan kita navigasi lagi ke course yang tadi telah dibuat, dengan masuk ke menu e-learning, lalu kita masuk ke course, lalu kita em, masuk ke course yang tadi telah dibuat warehouse KPI, lalu di bagian seperti ini, teman-teman bisa klik bagian Add Certification. Lalu nanti kita masukkan content title-nya seperti di bawah ini. Nanti disesuaikan saja. Untuk certification-nya kita masukkan tadi yang telah kita buat dengan nama Warehouse KPI. Setelah itu teman-teman bisa klik Save and Close. Nah, berikut ini adalah tampilan jika berhasil menambahkan sertifikat pada course. Nah, pada tahap ini kita sudah berhasil menyimpan course untuk program training. Dan hari ini kebetulan adalah hari di mana sesi training akan dimulai. Maka dari itu, teman-teman perlu mempublish course yang tadi telah dibuat supaya bisa diakses oleh peserta training. Dan kita harus memastikan bahwa setiap konten pada course tersebut terpublish. Caranya adalah dengan kita masuk ke halaman e-learning, tadi ke menu e-learning, kita masuk ke all courses, lalu kita masuk ke course tadi, kita masuk view course. Lalu nanti akan muncul bagian berikut, nanti di pada bagian bar di kanan atas yang ini, nanti em, defaultnya akan warnanya merah dan tulisannya unpublished. Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk mempublish kita harus mengubah toggle yang tadinya sebelumnya berwarna merah, kita ubah ke samping jadi berwarna hijau dan bertuliskan published. Artinya konten untuk materi PDF ini sudah terpublish. Dan kita akan melakukan hal yang sama untuk sertifikat, sehingga sertifikatnya nanti bisa diakses oleh peserta. Sama, setelah itu kita juga akan mempublish course-nya. Dan berikut ini adalah tampilan ketika kita berhasil mempublish course-nya. Seperti ini. Dan bisa dilihat juga bahwa di log sudah tercantum bahwa presentation udah terpublish. Lalu kita akan mencoba dari sisi karyawan, kita akan menggunakan 3 user berbeda. Pada kasus ini saya menggunakan user Winda, Wahyu, dan Waluyo. Pertama-tama karyawan akan memulai sesi training dengan memahami materi course dengan durasi yang telah ditentukan. Untuk mengakses course, nanti teman-teman bisa menggunakan user akun karyawan yang telah disebutkan tadi, lalu nanti bisa masuk ke menu. Jadi bisa login dulu, nanti masuk ke all courses seperti ini, nanti di bagian course-nya nanti teman-teman bisa klik go to website. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman bisa klik join this course. Setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini, bisa klik start now. Nanti kemudian akan mempelajari kontennya, konten materinya. Ini slide 1, ini slide 2, dan asumsinya materinya sudah selesai. Nanti setelah selesai mempelajari, nanti teman-teman nanti para karyawan itu peserta training bisa mengerjakan kuis untuk mendapatkan sertifikatnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nanti karyawannya bisa klik begin certification. Nanti akan start certification. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta training. Lalu bisa diklik jawabannya, lalu klik continue, dan setelah quiz, nanti akan muncul halaman berikut. Nah, jika skor pada quiz melewati batas yang ditentukan, maka nanti peserta peserta atau karyawan pada kasus ini lulus quiz dan sehingga mereka bisa mendownload sertifikatnya. Download certification nanti akan tampilannya seperti ini. Namun, jika skor pada kuis tidak melewati batas yang ditentukan, maka nanti peserta karyawan tersebut bisa mengulang pengerjaan kuis atau kembali ke course. Ada take again atau go back to course. Lalu setelah nanti maksud saya setelah tadi 3 user mengikuti training tersebut, nanti dengan role Hasan, kita bisa melihat siapa saja yang sudah mengikuti course ini dan siapa saja yang berhasil mendapatkan sertifikat dari course ini. Bisa dilihat dari certified attendees-nya. Di sini terlihat dengan jelas.
kita bisa lihat bahwa attendees-nya yang yang certified adalah satu orang aja, yaitu Winda, dan sedangkan attendees-nya di sini ada tiga, dan satu lagi termasuk Hasan yang membuat. Dengan demikian, kegiatan training PT kita sudah selesai, dan Hasan sebagai kepala training perlu untuk melakukan konfirmasi status bahwa training tersebut sudah berhasil dilaksanakan atau diadakan. Maka selanjutnya, kita dengan role sebagai Hasan, kita akan mengubah status training menjadi completed dengan caranya adalah menekan tombol event complete. Dan nanti statusnya akan berubah menjadi completed. Selanjutnya saya akan menjawab terkait dengan beberapa pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, jelaskan secara singkat perbedaan dari general training dan technical training. Jadi general training dan technical training memiliki fokus dan tujuan yang tentunya berbeda dalam segi pengembangan karyawan. Kalau general training biasanya lebih mencakup keterampilan yang bisa diterapkan secara luas di berbagai bidang pekerjaan. Seperti namanya, dia general, jadi dia bersifat umum. Contohnya adalah seperti komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, atau pemecahan masalah atau problem solving. Dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan soft skills dan juga kompetensi dasar yang nanti akan berguna di berbagai situasi kerja. Namun di sisi lain, technical training seperti namanya berfokus pada keterampilan dan juga pengetahuan yang jauh lebih spesifik yang juga terkait langsung dengan tugas atau peran tertentu di dalam suatu pekerjaan. Dan pelatihan ini biasanya lebih mendalam dan juga lebih terperinci, mencakup penggunaan alat atau teknologi tertentu, prosedur operasional standar, atau juga misalnya teknik khusus yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif nanti di dalam bidang atau industri tertentu. Namun, meskipun kedua jenis pelatihan atau training ini berbeda, namun keduanya itu sama-sama penting dan juga saling mendukung dalam mengembangkan karyawan yang kompeten dan juga produktif untuk menunjang sebuah perusahaan. Dan selanjutnya untuk kompetensi matriks, saya sudah membuat kompetensi matriksnya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, apa hubungan antara modul employee training dengan modul e-learning? Jadi modul employee training dan juga e-learning pada UDU itu bekerja sama untuk menciptakan sistem manajemen pembelajaran yang komprehensif. E-learning menyediakan konten digital tadi seperti yang kita sudah lakukan, seperti materi online dan juga video yang nanti bisa diintegrasikan ke dalam program training karyawan yang dikelola oleh modul employee training, seperti yang tadi kita sudah sama-sama tahu. Dan integrasi ini bisa memungkinkan adanya pelacakan progres karyawan secara efisien, pengelolaan sertifikat, sertifikasi, dan juga penjadwalan training yang fleksibel. Jadi kedua modul ini saling melengkapi untuk memberikan laporan lengkap tentang aktivitas pengembangan karyawan, sehingga bisa meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kompetensi di seluruh organisasi. Lalu yang terakhir terkait dengan refleksi, apa yang sudah saya pelajari dari lab ini? Jadi melalui lab ini saya mempelajari berbagai aspek penting dalam kegiatan training karyawan menggunakan sistem UDU, khususnya di UDU 16. Saya jadi memahami cara membuat dan mengelola program training, baik secara manual maupun melalui import data. Selain itu, saya juga jadi mengetahui terkait integrasi antara modul employee training dan juga e-learning, yakni bagaimana training bisa dilakukan secara online, termasuk pembuatan course, materi, kuis, dan juga sertifikasi. Selain itu, saya juga belajar tentang siklus training dari sudut pandang penyelenggara dan juga sebagai peserta. Dan pengalaman-pengalaman mengerjakan lab ini membuka mata saya tentang bagaimana teknologi UDU bisa meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam program training SDM pada sebuah perusahaan atau organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.